Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Santri Mendunia Talks atau talkshow-nya Santri Mendunia. Nggak kerasa udah banyak sekali Santri Mendunia melakukan talkshow dan saya udah cukup lama nggak jadi host di live-nya Santri Mendunia. I'm so excited karena guest kita kali ini sangat luar biasa sekali. Um, Oke, uh, Beliau ini adalah penulis atau pengarang novel yang sangat fenomenal yang di apa ya, yang um, dimulai dijual pada awal tahun 2020. Siapa yang nggak tahu novel judulnya Dua Barista. Oke, sebentar lagi saya akan undang Mbak Najhati Sharma. Apa kita cek dulu ya apakah beliau sudah bergabung dengan kita. Oke, sambil menunggu Mbak Najhati bergabung dengan kita, saya mau membacakan CV singkat dari Mbak Najhati. Mbak Najhati ini beliau lahir di kawasan Pondok Pesantren Al Asnawi Salam Kanci Bondongan Magelang, dan beliau juga menempuh pendidikan di Ponpes Salafiyah An-Nur Purworejo PPSA PP Al Falah Ploso. Karya beliau juga nggak cuma Dua Barista yang sangat fenomenal itu. Sebelum-sebelumnya beliau telah menerbitkan karya beliau dengan judul Perempuan Tali Jagat, Moral Kode, terus juga Lipstick, Kupu-kupu Marake, dan yang terakhir Dua Barista. Oke, kita akan cek lagi apakah Mbak Najhatinya sudah bergabung dengan kita. Oke, Mbak Najhatinya sudah bergabung dengan kita, tapi sebelumnya izinkan saya membacakan puisi yang yang berhubungan dengan Dua Barista ini, karya Amri Evianti, judulnya Hanya Ada Dua Barista di Antara Kita, ya hanya aku dan kamu. Oke, seberapa suka kau pada kopi? Aku memiliki cara berbeda dalam menerjemahkan kopi setelah aku menikah dengannya. Aku tak hanya menyimbolkan cinta dengan ciuman dan segala keintiman berlatar belakang area perbelanjaan dan wisata fenomenal semata, di mana letupan itu hanya muncul ketika dua kekasih di mabuk asmara. Waduh, ini dari novelnya aja kita udah bisa menggambarkan ya. Ini novelnya ini tentang ada kisah asmaranya gitu. Untuk tahu lebih lanjut kita langsung aja undang Mbak Najhati Sharma. Tunggu sebentar ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau bertanya nanti silakan tulis di kolom komentar ya. Teman-teman mungkin boleh sebutin ini dari mana aja nih. Ada yang dari Indonesianya bagian mana, terus kalau bukan dari Indonesia, dari negara bagian mana gitu. Sambil kita menunggu Mbak Najhati Sharmanya. Semoga bisa ya teman-teman. Tunggu sebentar. Mungkin di sini ada yang sudah membaca novelnya karya Mbak Najhati Sharma yang berjudul Dua Barista. Oh, di sini ada yang dari Pekalongan. Halo, Pekalongan. Halo, Madiun, Jawa Timur. Oke, sebentar ya. Kita invite kembali Mbak Najhatinya. Oke, kita send request sekali lagi. Tunggu sebentar ya, teman-teman. Halo, Mbak Najhati. Ya, halo, selamat malam, Dek Putri. Selamat malam. Suara saya Ya, terdengar, selamat Kak? malam. Iya, sekarang udah dengar. Kalau yang tadi kan nggak begitu jelas.
Ya. Oh iya, Ini oke. kalau di Jepang jam berapa ya? Di Jepang sekarang 3 menit lagi jam 10 malam. Oh, oh, ya. Nggak terlalu jauh ya, soalnya apa selisihnya sekitar 3 jam ya. 2 jam sama Oh, dua Indonesia. jam, dua Iya, jam. 2 jam. Tapi ada Oh, mundurnya soalnya mungkin. iya Katanya kalau mungkin. kita naik pesawat ke Jepang gitu, mundur berapa jam gitu. Saya belum pernah ke Jepang jadi. eh, Semoga nanti ya Mbak Jepang ya. juga amin. Itu juga salah satu negara yang suatu hari ingin saya kunjungi. Semoga Oh, ya. Amin. Setelah Mekah. amin. Oke, Ya. oke. Mbak Najati, ini kita judulnya sangat apa? Sangat menurut saya mendeskripsikan seorang Mbak Najati sekali, yaitu Ya. perempuan berkarya tanpa jeda gitu. Oke, Nah, Mbak itu Najati, mm, saya mau mengucapkan untuk turut berbelasungkawa atas meninggalnya ayahanda tercinta. Terima kasih sekali di tengah kesibukannya, mungkin barusan tahlilan ya, Mbak ya, menyempatkan waktunya untuk join live bersama Santri Mendunia. ya sudah agak lama kok. Sudah mungkin 20 hari yang lalu. Jadi Oh, kalau 20. tahlilan ya iya 20 hari yang lalu. Ya, terima kasih ya atas belasungkawanya, doanya untuk saya dan keluarga semoga bisa sabar dan bisa meneruskan perjuangan orang tua. Oke, amin ya Ya. rabbal alamin. Mbak, saya dari sini aja itu udah langsung Mm-mm. kelihatan gitu. Itu di belakang novelnya Dua Barista ya, Mbak ya? Oh, semalam kan kebetulan webinar Iya. juga sama teman-teman Heeh. Mubadalah itu saya request, saya taruh novel di belakang ya biar kelihatan gitu. Itu sengaja saya taruh di situ semalam, tadi malam. Terus sampai sekarang belum saya geser. Oke. Ala kadarnya itu dipasang gitu, nggak apa ya, nggak elegan banget masangnya asal-asalan gitu. Iya. Malah kelihatannya rapi, Mbak. Oh gitu Saya ya. suka gitu kalau buku-buku Iya. dipajang tuh saya nggak tahu suka aja gitu Iya. ngelihatnya gitu. Wah, ini kita banyak sekali Mbak Najati yang menonton kita sekarang. Boleh mungkin Mm-mm. disapa dulu Mbak Najati untuk penggemar Oke. para santri mendunia di rumah dan juga penggemar yang, Mbak Najati dan juga karyanya nih. Iya. Selamat malam teman-teman semua yang malam hari ini bergabung bersama Santri Mendunia Official. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menyimak kami berdua. Semoga sharing malam hari ini bisa diambil manfaatnya. Amin. Eh, ini nanti kapan saya bisa memulainya, mohon dikabari ya. Ini kayaknya lebih santai ya. Tadi kan saya kira agak resmi apa gimana gitu. Iya, Ternyata malah lebih santai gitu. Soalnya iya ini santai. awalnya kan sama Mintri ya, Mintri biasanya nyebutnya, sama admin Santri Mendunia Official itu kan nggak dikasih info, nggak apa, bukan tentang bedah buku, bukan tentang Hmm. membicarakan dua barista, tapi yang penting kita ngobrol dengan judul perempuan berkarya tanpa jeda, gitu kan ya, Iya, iya, temanya. Terus oke iya. lah berarti kita ngobrolnya bebas gitu. Tapi kalau di dalamnya juga menyinggung dua barista, tentu saja saya juga jadi seneng kan kita ngobrolnya campur-campur gitu. Terus kemudian kalau melihat judulnya itu sebenarnya begitu hiperbolis bagi saya. Saya masih belajar. Tapi kalau untuk motivator, para motivator saya, orang-orang yang saya itbak pada beliau dan para bunyai-bunyai saya itu memang benar banget. Beliau-beliau itu perempuan berkarya tanpa jeda. Guru-guru saya di pesantren itu selain 24 jam mengajar santri, kemudian juga mengajar putra-putri beliau, santrinya ribuan, masih berkarya, masih berorganisasi dan juga masih melakukan banyak hal yang lain. Nah, itu benar banget buat para bunyai-bunyai pesantren kita. Tapi kalau untuk saya ya saya juga masih belajar kepada mereka ya. Uh, ini boleh saya mulai? Boleh, Saya boleh mulai Mbak. Oke, sharingnya ya. silakan. Saya mulai Oke, dari awal saja nggih. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam.
Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saya ulangi lagi, terima kasih buat teman-teman di Santri Mendunia Official yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing, untuk berkenalan dengan adik-adik di Santri Mendunia Official yang luar biasa, yang kuliahnya di berbagai negara, nggih. Saya juga jujur senang kenalan sama Dik Putri Ananda. Ini pasti bahasa Jepangnya lancar ya. Padahal saya kalau lihat bahasa Jepang, tulisan Jepang itu pusing banget kayaknya. Lihat tulisannya aja udah pusing. Ini kok malah kuliah di sana. Berarti kamu diberikan kelebihan, diberikan anugerah yang tidak semua orang bisa, ya. Artinya bersyukur. Dan banyak juga teman-teman di Santri Mendunia Official yang sama-sama luar biasa, punya kelebihan masing-masing. Mari kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga saya dan teman-teman bisa bersua meskipun hanya secara virtual, bisa bersilaturahmi melalui media sosial. Kita juga mari kita berdoa bersama-sama supaya pandemi yang melanda negeri kita bersama segera diangkat dari negeri ini. Allahumma amin. Oke, ini kan temanya awalnya yaitu perempuan berkarya tanpa jeda. Ini sebenarnya kalau disematkan kepada perempuan ini memang benar banget. Karena apa? Saya melihat perempuan di Indonesia ya, kita kan tidak lepas dari, mohon maaf sedikit ada budaya patriarki ya. Dan ternyata sedikit budaya ini ada plus ada minusnya. Mungkin kalau kita nggak bicara minusnya ya, kita selagi fokus berbicara kekuatan yang timbul dari pada para jiwa-jiwa perempuan yang mandiri tersebut, itu ternyata budaya patriarki tersebut bisa direspon oleh perempuan pesantren, yang mana justru malah perempuan pesantren itu malah luar biasa serba bisa. Saya banyak menemukan bunyai-bunyai di pesantren itu yang selain ngajar santrinya, selain menemani suaminya, berkhidmah kepada suaminya, ya ngomong putranya sendiri, masih bisa ngaji di organisasi, bertemu masyarakat, juga bisa berbisnis. Jadi kayak apa sih yang nggak bisa bunyai lakukan, kok kayak bunyai itu apa-apa bisa, bahkan malah kayak perempuan pesantren, bunyainya itu jadi kayak serba bisa, ngalahin suaminya. Cuma kadang kalau suami saking serba bisanya itu kan karena awalnya kan tadinya bunyai itu di ranah domestik saja, tapi ternyata beliau juga bisa merangkap ini dan itu. Sekarang kan banyak ya mubalik-mubalighah para bunyai yang selain beliau berdakwah juga bisa selain berdakwah kepada masyarakat juga bisa berbisnis dan lain dan sebagainya. Kok multi talent banget ya, memang perempuan itu ternyata kalau diasah itu bisa ini dan itu. Dan sekarang dengan adanya zaman yang semakin modern seperti ini dengan fasilitas yang memadai, semakin kelihatan banyak perempuan-perempuan hebat yang menginspirasi di luar sana. Dan kemudian beberapa komunitas juga menunjukkan sekarang ini para perempuan banyak yang jadi entrepreneur, jadi pengusaha. Di antaranya ya seperti yang mudah saya sebutkan ya, yang dekat dengan saya, kami bergabung dalam wadah entrepreneurship bernama Jogja Muslimah Planner. Itu semua perempuan, muslimah semua, dan alhamdulillah semua berkarya, mulai dari macam-macam banget produknya ya, mulai dari hijab ya, baju ya, pokoknya kalau masuk di situ nanti kita bisa tahu skillnya masing-masing. Bikin frozen food, kemudian bikin kerajinan tangan, tas dan lain dan sebagainya, banyak di situ para entrepreneur. Dan yang saya sebutkan lagi di antaranya selain itu ada juga yang tergabung dalam bisnis COVID selling, itu juga banyak perempuannya. Dan ada juga lagi yang di dalamnya itu ribuan para santri, para entrepreneur juga itu di Halakoh Bisnis Online. Itu teman-teman kami itu para entrepreneur juga. Kembali lagi kepada makna daripada karya ya, karena kita berbicara perempuan karya tanpa jeda. Itu kalau kita menelisik lagi, sebenarnya kita ini sedang hidup pada masa di mana tanpa sadar kita itu sedang
diberikan apa ya, istilahnya doktrinasi di mana seolah-olah Islam itu yang begini dan begini. Misalnya perempuan harus, mohon maaf, Iya. berjilbab lebar, kemudian harus bernikab, dan kemudian harus begitu. Kan ada stigmasi atau Stigma. doktrinasi ya, eh, seolah-olah kayak kita dicekoki ada pengkotakan-pengkotakan tertentu. Padahal kalau kita telisik lagi, bagi saya, saya perempuan berhijab ya, saya tidak sedang ingin memperdebatkan hijab yang lebar atau tidak, sebenarnya bukan itu. Tapi kita harus lebih kembali lagi kepada esensinya, karena bagi saya itu justru kemanfaatan atau karya seorang perempuan atau kemanfaatan daripada pribadi karakter seorang perempuan itu justru mengindikasikan semakin perempuan tersebut justru semakin Islam kayak gitu. Jadi bukan dari, mohon maaf, kainnya, tapi dari karyanya, dari kemanfaatan dirinya. Dalam arti begini, mohon maaf, seperti saya pernah melihat Mbak Najwa Shihab memang tidak berhijab seperti saya berhijab, tapi beliau enggak. Tapi saya melihat karya beliau banyak sekali. Apa yang beliau lakukan terhadap orang lain dan apa yang beliau pikirkan terhadap kemanusiaan itu jauh lebih banyak daripada saya yang saya masih belajar. Saya masih belajar kepada punyai saya, kepada beliau, dan pada teman-teman senior saya. Jadi saya melihat beliau lebih Islam daripada saya, meskipun beliau tidak berhijab seperti saya. Itu bagi saya santri, dan kebetulan saya juga punya lembaga, dan santri-santri saya juga tentu saja diwajibkan berhijab ya. Tapi pikiran saya melihat kemanfaatan kayak gitu. Kita kembali lagi kemanfaatan, karena apa? Saya ingat banget, ini kalau kita ngomongin karya, itu sebenarnya nyambung banget sama ini, hadis yang sudah populer banget, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Nah sekarang kalau kita telisik lagi makna daripada itu, kemanfaatan itu selalu erat kaitannya dengan karya, benar gak? Iya, benar banget. Dan karya itu erat kaitannya juga dengan ilmu. Ini kita memaknai karya itu berarti harus lebih luas. Saya nggak bicara karya itu buku atau karya itu sebuah lukisan, tapi karya itu adalah buah pemikiran yang dihasilkan dari pribadi seseorang sesuai skillnya. Misalnya santri pulang dari pondok, dia nggak cuma berhenti saja, tapi dia melebur di masyarakat, dia memikirkan pendidikan masyarakatnya, kemudian dia membuat lembaga, meskipun hanya kecil, meskipun hanya percobaan seperti TPA, terus kemudian membangun TPA-nya dari nol, dari murid 1, 2, sampai ratusan. Nah, itu adalah karya yang luar biasa. Itu akan terjadi karena ilmunya bermanfaat. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Itu kaitannya dengan karya. Karyanya apa? Yaitu sebuah lembaga TPA. Jadi kan kaitannya dengan hadis tadi, yaitu orang yang bermanfaat bagi manusia lain itu selalu erat kaitannya dengan karya. Seperti santri-santri ketika mereka pulang ke rumah, itu sebisa mungkin mereka kalau bisa jangan hanya solih sendiri. Kan katanya Mbah Kiai kan, kalau menjadi orang baik itu mudah, hanya dengan diam saja kita udah kelihatan baik. Tapi kalau menjadi orang bermanfaat itu susah, tidak mudah, karena kita perlu bergerak. Jadi istilahnya kalau bisa orang yang dikatakan bermanfaat, orang yang bermanfaat itu kan yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi juga memikirkan bagaimana apa yang kita punya bisa bermanfaat bagi orang lain. Kemudian kalau bicara perempuan karya tanpa jeda lagi, itu sebenarnya ini kan saya sedang berbicara apa respon kita sebagai santri yang merujuk kepada hadis dan Al-Quran tentang karya. Apakah kita ini perlu berkarya? Sepenting apakah karya bagi kita umat Islam, kan gitu, ya kan? Kita ngomonginnya kan kayak gitu. Soalnya selama ini mohon maaf, itu kita akhir-akhir ini kan kadang munculnya radikalisme itu kan kadang ada pemikiran yang pragmatis sehingga begini. Pokoknya yang penting kita itu memikirkan kematian. Pokoknya yang penting kita itu husnul khotimah, tapi nggak mikirin kita sudah hidup, diberikan kehidupan, diberikan nafas kehidupan, dan kita harus menghargai kehidupan itu dengan karya, dengan ilmu, dan lain dan sebagainya. Tuh nggak kayak gitu. Tapi kadang dipotong pragmatis seolah-olah
Yang penting kita husnul khotimah, jangan pakai baju yang berwarna-warni, jangan keduniawian dengan fashion dan lain dan sebagainya. Padahal kan kita ini ya benar kan kadang kayak gitu, memaknainya Iya. itu pragmatis. Padahal kalau untuk menjadi zuhud itu juga perlu perjalanan. Makna dari zuhud itu juga tidak serta-merta nggak senang dunia, tapi kan dunia tidak berada di tangan kita. Tapi kenyataannya, realitanya kan kita juga dewasa ini kan juga butuh materi. Jadi kita bukan berarti materialistis, tapi kita tetap harus maju, karena kita dengan kemajuan kita bermanfaat bagi orang lain, kita bisa membuka lowongan pekerjaan dan lain dan sebagainya, begitu kan. Kemudian kembali lagi kita sebagai santri merespon karya tersebut. Ini kita sebagai entrepreneur juga, ini berkaitan dengan wama minda, di dalam Al-Quran itu ada satu ayat, wama minda batin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa mustaudaha, wama minda batin fil ardi illa 'alallahi rizquha ila akhirih. Ini maksudnya apa? Kenapa saya mengambil ayat ini? Kata dabah di situ itu kan biasanya begini, kita memaknainya hanya, umumnya orang itu memaknainya hanya begini, tidak ada makhluk di dunia ini yang tidak Allah jamin rizkinya. Biasanya sesederhana itu. Tapi ketika saya pernah mendengarkan Pak Quraisy itu memaknai, itu ada kata yang hilang dari situ. Allah, tidak ada makhluk yang bergerak di dunia ini yang tidak dijamin rizkinya. Kata bergeraknya itu kenapa dihilangkan? Padahal makna dabah itu kan sebenarnya kalau dalam bahasa Jawa itu kan makhluk yang gegermetan, itu bahasa Jawa ya. Gegermetan itu berarti bergerak. Gegermetan itu bergerak. Iya. Makanya kalau tidak bergerak, maka rizkinya tidak dijamin. Kayak gitu kan? Itu kan sentral banget. Selama ini kita maknanya cuma tidak ada makhluk di muka bumi ini yang tidak dijamin rizkinya. Jadi seolah-olah kita diem aja, kita nggak perlu berkarya, nggak perlu bergerak, rezekinya sudah datang kan. Itu kan pemikiran seperti itu kan, mohon maaf itu bagi, kalau di nggak pas, itu harusnya kita memang bergerak. Nah jadi kalau tidak harus bergerak, ada usaha ya Mbak ya. Bener banget. Jadi nah itu kembali lagi kaitannya dengan berkarya tadi. Makanya saya senang banget sekarang banyak banget muslimah-muslimah yang milenial ini juga nggak sedikit yang mereka berkarya, terus mereka tetap ada juga grup-grup Odoj, One Day, grup-grup baca Al-Quran, ya, intinya baca Al-Quran, kemudian ada juga yang membaca sholawat nariyah dan lain dan sebagainya. Kemudian sepenting apakah kita berkarya juga, itu kan berkaitan dengan karya, berarti kan gini, dengan karya kita lebih hidup, lebih menghargai kehidupan. Kemudian mirip dengan makalah di dalam Ta'limul Muta'alim. Di dalam Ta'limul Muta'alim kan menggambarkan orang berilmu dengan orang yang bodoh itu ada dua sisi yang sentral yang menjadikan mereka berbeda. Pertama, orang bodoh itu meskipun mereka hidup, tapi mereka seolah-olah seperti mati. Kan begitu kalau di taklim. Tapi kalau orang berilmu, meskipun mereka mati, mereka tetap seolah-olah seperti hidup. Ini kalau misalnya kita telisik lagi maknanya gimana? Jadi seperti sindiran bagi orang yang tidak mau bergerak, tidak mau berkarya, tidak mau bermanfaat bagi orang lain, kan jadi kayak nggak ada ya, jadi kayak mati. Tapi kalau orang yang bermanfaat bagi orang lain, nggak ada pun, kadang apa yang dia lakukan semasa hidup itu masih bisa kita rasakan untuk hari ini. Seperti apa yang telah dilakukan oleh para Mbah Kiai, meskipun beliau sudah nggak ada, ya kita ambil contoh yang paling seperti Gus Dur, 10 tahun sudah beliau wafat, tapi apa gagasan-gagasan beliau sampai saat ini masih bisa kita rasakan. Ya bukan hanya Gus Dur, ya banyak para guru-guru kita. Kemudian sebelum saya nanti cerita tentang perjalanan saya 2 barista ya, ini mungkin saya harus nyambung sama temanya. Ini mungkin kita bicara tentang bagaimana orang itu bisa berkarya dan intinya bagaimana perempuan itu mengoptimalkan diri agar mampu berkarya gitu. Ini sedikit tips dari saya. Sebentar. Kenapa Umar? Oh. Aduh. Dia sebentar.
Oke, Mbak Mohon Najhati, maaf itu sama boleh ya boleh gimana? saya salah sebentar sebelum Mm-mm, kita lanjut lagi ke cerita ke temanya. Saya mau mungkin sekaligus kita sapa dulu ke penggemar Santri Mendunia dan Mbak oh Najhati. boleh boleh boleh. Eh, Heeh, jadi di Santri Mendunia itu kita ada slogan khususnya. mm-mm. Nanti saya akan peragakan dulu, terus nanti yang keduanya kita akan bareng, boleh nggak Mbak? Oh boleh boleh boleh. Boleh. Oke, Mohon maaf saya ini mulai ya, Mbak ya. kurang. Mm-mm. Oh ya. Oke. Oke, saya mulai ya, Mbak ya. Jadi kalau saya bilang Mm-mm, salam santri mendunia, nanti sambil mm-mm, peragakan gini, terkoneksi, mm-mm, hidup bermakna, mm-mm. penuh karya, gitu. Hidup bermakna penuh karya gitu. Iya, Hidup terkoneksi dulu, bermakna penuh. terkoneksi, Oh ya ya. terkoneksi, hidup bermakna, Terkoneksi. penuh karya. Oke, kita bareng-bareng ya Mbak, sama yang di rumah juga kalau Oh mau ya. bareng Oke. peragain bareng kita boleh banget nih. Oke, santri mendunia, terkoneksi, gini, Koneksi. hidup bermakna, gini Mbak, penuh karya. Oke, terima kasih banyak Mbak Najati. Iya, Boleh dilanjut lagi Mbak sama-sama. Najati? Oke. Wah, bagus banget ini slogannya. Ya, Iya, sesuai banget, relate banget sama apa yang kita obrolin malam ini ya. Eh, penuh karya. jadi sebelum saya, amin. Yaitu karya berarti maknanya sangat luas. Bahkan semua hal komoditi yang kita jual itu adalah bagian dari karya, terus kita komersialkan ya. Nah ini Bener. semua hal yang di depan mata saya seperti meja, kursi, jendela, lemari itu semuanya adalah karya sesuai dengan skill masing-masing. Jadi pokoknya seperti tadi dalam Al-Quran tadi ya itu pokoknya bergerak wa minta bating fil art tadi. Ini sedikit tips dari saya supaya kita belajar bareng-bareng untuk apa namanya belajar berkarya dan bisa konsisten. Itu salah satunya kita membentuk lingkungan. Seperti tadi slogan daripada uh, Santri Mendunia Official kan tadi terkoneksi kan? Iya, Itu kan terkoneksi. terkoneksi tadi itu sebenarnya nyambung banget dengan apa yang ingin saya sampaikan. Jadi membuat koneksi dengan orang-orang yang maju, yang progresif, yang berpikiran positif itu sangat penting. Kalau di dalam taklim kan ada uh, istilahnya gimana? Saya agak lupa. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarini tadi. Intinya jangan tanya siapa seseorang itu, seperti apa orang itu, kecuali lihatlah temennya. Itu ada relate-nya juga kalau bagi pemula. Kalau untuk orang yang sudah, mohon maaf, sudah makomnya kiai kan mereka harus mengayomi semuanya ya. Intinya bertemu berbagai ragam orang dan mau berbaur dengan berbagai macam komunitas itu sudah makomnya. Tapi kalau bagi kita masih muda-muda, apalagi masih 20 tahun, 25 tahun ke bawah, itu memang perlu memilih lingkungan, perlu memilih teman, itu penting sekali karena kita kita eman kan kalau waktunya cuma habis apa di lingkungan relation yang uh, yang negatif atau yang toksik dan lain dan sebagainya, kita waktunya habis untuk itu kan eman. Jadi penting banget ketika kita ingin maju, dekatilah orang-orang yang maju juga. Itu sangat mempengaruhi karena waktu kita akan banyak habis dengan orang-orang itu. Kemudian pertama dimulai dari mindset dulu. Setelah itu setelah lingkungan ya lingkungan itu berkaitan dengan pergaulan. Kemudian ada buku, jangan malas membaca buku, ya. Selain membaca buku juga kita sebenarnya dapat banyak motivasi dari media sosial asal tidak berlebihan menontonnya. Karena kalau terlalu lama melihat berselancar di media sosial atau di internet itu juga akhirnya mengalami kemunduran juga. Jadi kita tahu porsinya. Itu dua hal itu yang nanti kalau kita kelola, kita tumbuhkan di mindset kita, terus kemudian kita bikin schedule, kita apa namanya, pertama kita memotivasi diri dulu, melihat orang-orang yang positif, melihat orang-orang yang mampu menggerakkan hati kita, mampu menggerakkan pikiran kita, dan kita mau mengendapkan itu untuk tidak hanya hari ini, tapi kita pikir ulang besok dan besoknya lagi, karena kita adalah apa yang kita lakukan secara berulang-ulang. Kita bisa berubah menjadi baik asal kita mau mengulangi itu lagi. Seandainya ya, kemudian
Kemudian setelah kita endapkan dalam pribadi kita dengan pikiran kita, kita konsisten dan kita mengunci cita-cita kita dengan schedule apa resolusi tahun ini. Terus kita jangan lupa al istiqomah tuh khairun min alfi karomatin. Nah, itu penting banget. Pokoknya saya ingat saat ngaji itu istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah, itu benar banget. Soalnya nggak ada kesuksesan ya sesuatu yang didapat kecuali dengan sesuatu yang luar biasa kita dapat kecuali dengan istiqomah. Artinya kita menginginkan Prosesnya ya sesuatu Mbak ya. itu benar prosesnya, konsistensinya itu penting banget. Kemudian ya selain ya pokoknya konsistensi, tapi sebelumnya itu ada tujuannya juga. Jadi perempuan yang berkarya itu bukan berarti terus kita harus manteng-manteng setiap hari harus sibuk terus nggak boleh tengok kanan kiri, bukan seperti itu sih sebenarnya, tapi lebih kepada efisien menggunakan waktu, tahu mana yang diprioritaskan kan gitu. Nyatanya seperti Dek Putri Ananda, saya kira di Jepang ya tetap bisa traveling ya kan, tapi jenengan nggak pernah Kadang-kadang. lupa sama ya maksudnya traveling ya, kadang-kadang traveling boleh lah, tapi tetap nggak lupa sama pelajaran di kampus ya kayak gitulah. Iya. Intinya kita nggak terus berarti sepaneng terus, nggak boleh ada seneng-senengnya tuh nggak kayak gitu, tapi lebih kepada efisien waktu, kemudian tahu tujuannya dan mana tahu skala prioritasnya. Kemudian ketika saya sudah menjadi ibu-ibu seperti ini, saya jadi tahu bahwasanya eh, karya itu, kemajuan perempuan itu juga berkaitan dengan ketika banyaknya karya itu bisa tercapai, itu kita tuh sebenarnya nggak sendirian. Kita juga untuk mengefisienkan waktu itu kita bisa memilih mana yang bisa kita lakukan sendiri dan mana yang bisa kita delegasikan. Jadi kita tuh bukan Wonder Woman yang semua kita lakukan sendiri, tuh nggak kayak gitu. Tapi lebih kepada kita delegasikan mana yang memang perlu dikerjakan orang dan mana yang harus dikerjakan saya sendiri. Oke, Tahu mungkin itu porsinya ya Mbak ya. sharing-sharing. Bener-bener. Jadi nggak terus sibuk semua kita lakukan sendiri, itu kan nggak kayak gitu ya. Kita kan juga sudah belajar dari organisasi di mana kita bisa semua hal itu nggak bisa kita lakukan sendiri. Kita bisa bekerja sama dengan orang lain, entah itu di kelas atau dengan suami dan dengan teman dan lain dan sebagainya. Kita bisa bekerja sama karena orang yang bisa bekerja sama itu biasanya orang yang mudah sukses. Mungkin untuk berkaitan dengan karya tanpa jeda itu mungkin temanya itu tadi ya. Terus setelah ini kita sedikit ngobrol tentang dua barista, mungkin boleh dengan pertanyaan atau saya cerita langsung? Kalau Oke, nanti kalau sambil saya mm, pandu, mm, mungkin membacakan ada yang mau bertanya, mungkin teman-teman yang oke, ada yang mau bertanya khususnya tentang novel yang sangat fenomenalnya dari Mbak Najhati, Dua Barista, boleh mungkin langsung dititipkan di komentar ya, di kolom komentar. Nanti sambil saya pandu, terus nanti Mbak Najhati yang mungkin akan menjelaskan ya Mbak ya. Oke, saya oke, ada nih ini em, ini fotonya ya Mbak ya, dari novelnya ya, iya, Dua Barista. Wow, yang sangat terkenal itu. Oke Mbak, saya udah kepo-kepoin nih Mbak tentang mm, novel Dua Barista ini. Menurut mm, saya isu yang diangkat di dalam novel ini juga salah satu isu yang menurut saya sangat relate dan sangat menarik gitu bagi saya, yaitu tentang isu ada sedikit tentang diskriminasi perempuan ya Mbak ya, saya kira ya. Terus iya, iya, ada tentang poligami juga gitu. Terus mm, ada tentang mungkin gender equality juga diangkat di situ ya Mbak ya. Maksudnya bagaimana kalau dibalik gitu, kalau misalkan mm, posisi dari yang istri pertamanya itu menjadi mm, posisi si cowoknya gitu, apakah bolehkah si istrinya untuk berpoligami juga gitu. Nah itu gimana Mbak, mm. mungkin bisa diceritakan sedikit Mbak tentang novelnya. Eh, oke, saya ceritakan sedikit ya. Hmm. Mungkin kalau kita bahas poligami itu beberapa orang sudah mulai agak bosan ya ngomongin poligami, soalnya udah Iya. kontradiksinya udah sejak dulu. Tapi
Yang saya ambil di situ sebenarnya novel saya bukan sedang berani melawan poligami, berani melawan ya istilahnya gini. Saya lebih kepada realitas. Saya menawarkan begini, kayak gini loh poligami kalau nggak ideal, terus kemudian ada korban poligami, perasaannya sejauh ini, rasanya sakitnya itu bapernya seperti ini, cuma saya pengen gambarin aja. Saya pengen mewakili perasaan perempuan yang nggak bisa berketurunan, terus kemudian dia dipoligami. Saya coba tuliskan secara perlahan-perlahan supaya orang tahu begini loh rasanya kayak gitu. Nah, terus kemudian kebetulan di dalamnya ini poligaminya belum seideal yang dibayangkan. Artinya tokoh laki-lakinya belum mampu menjadi orang yang adil sehingga di situ saya mengingatkan pembaca bahwasanya kalau belum mampu adil ya lebih baik tidak usah gitu. Tapi saya tidak mengatakan kemudian semua poligami pasti seperti itu karena saya tentu juga harus berhadapan dengan uh, di mana memang kenyataannya di beberapa pesantren ada yang poligami dan kebetulan satu perempuan dengan yang lainnya kebetulan rukun-rukun saja. Jadi saya di sini meskipun awalnya itu dari awal sampai akhir seperti benar-benar mengingetin ini loh korban poligami begini, darurat begini dan lain dan sebagainya, lebih baik nggak usah, tapi sedikit saya masukin ada memang contoh yang ya karena ini berkaitan dengan takdir juga ya, ada perempuan yang memang mereka kuat loh di poligami, itu benar itu memang ada, tapi kan di antara ribuan miliaran perempuan di muka bumi ini kan yang seperti itu bisa dihitung ya. Sementara yang menjadi Iya, korban yang nggak mampu itu ya banyak juga. Jadi saya di situ pengen tengah-tengah aja. Terus kemudian saya cuma sedih aja beberapa saya kenal teman yang karena punya santri banyak, dia nggak bisa berketurunan, akhirnya dia mohon maaf dimadu kayak gitu. Saya membayangkan, meskipun ketika saya nulis saya nggak langsung mengambil cerita dari orang ya, memang ceritanya itu relate mirip menggambarkan banget perasaan orang-orang yang menjadi pelaku. Memang mereka juga bilang begitu, tapi saya nggak serta merta ngambil cerita curhatan orang saya ambil, artinya menceritakan keutuhan cerita orang tuh nggak begitu, itu memang murni fiksi, cuma kebetulan apa-apa yang di dalamnya tuh relate banget dan rasanya itu sama dan akhirnya jadi kebetulan mirip karena latarnya pesantren. Jadi bukan tidak mungkin ketika ada kemiripan misalnya karena lingkungannya pesantren juga kan ya, jadi konflik-konflik yang muncul pun juga insya Allah akan mirip seperti itu. Jadi itu kadang-kadang ketika ada seseorang di lingkungan kami ya di pesantren itu, kadang-kadang ketika seseorang perempuan tidak langsung bisa memberikan keturunan setelah 5 tahun atau 10 tahun itu seolah-olah langsung akan muncul, wah ini Pak Kiai belum punya putra, apa enggak ini poligami misalnya, itu ada di beberapa daerah yang mohon maaf seperti itu. Tapi alhamdulillahnya saya juga tidak sedikit menemukan role model, ya banyak juga kiai yang akhirnya sampai akhir hayat tidak menikah lagi. Seperti kemarin Bunyai idola saya juga, Bunyai Ismah Pondok Pesantren Kudus yang masyhur itu, beliau kan pernah keguguran sehingga beliau sedo belum memiliki keturunan juga dan Pak Kiai tidak menikah lagi, dan itu memang itu tidak saya masukkan ke dalam Dua Barista karena ketika saya nulis beliau kan masih masih yang saya tulis adalah contoh yang kiai yang sudah kapundut. Kalau kayaknya masih ada saya nggak berani memasukkan, tapi sebenarnya contoh-contoh seperti itu banyak di sekitar kita, para kiai-kiai yang benar-benar menghargai istrinya itu tidak sedikit banyak, dan di tengah-tengah budaya patriarki tetap banyak para kiai yang mengamalkan ilmunya sehingga beliau sangat menghargai istrinya sehingga tidak menikah lagi meskipun istrinya tidak punya putra. Terus akhirnya karena begitu Pak Kiai mengerti betul menghargai istrinya dan ilmunya sehingga meskipun tidak punya putra, itu Bunyai memiliki putra-putra spiritual. Artinya tidak punya anak biologis tapi kan beliau punya santri banyak sehingga santrinya banyak itu benar-benar terdidik seperti putranya. Ya, ratusan ribuan santrinya itu
rasanya ketika Bunyai Sedo itu kan kehilangannya seperti kehilangan ibunya kandung, kayak gitulah istilahnya. Oke. Jadi ya suaminya bisa menghargai istrinya secara spiritual, bisa menghargai saya nggak menikah lagi nggak apa-apa, toh istri saya nggak punya keturunan, tapi beliau benar-benar bisa mengabdikan hidupnya, bisa benar-benar bermanfaat. Kalau seandainya gini loh, itu caranya menghargai begitu ya. Seandainya kok dilukai dengan uh, menikah lagi misalnya, Hmm. itu kan jadi kayak ya ini kalau untuk poligami di luar sana saya nggak itu adalah pilihan ya, itu adalah pilihan, saya silahkan, saya menghargai pilihan orang lain. Tapi gini, misalnya saya di dalam cerita saya itu saya berharap suaminya itu menghargai istri dan ilmunya sehingga tahu mengoptimalkan bagaimana kemanfaatan istrinya, bukan malah dilukai. Karena kalau dilukai kan jadi mencederai, melupakan bahwasanya istrinya itu meskipun tidak bisa berketurunan, tapi dia bisa mendidik ratusan bahkan ribuan santri seperti anaknya kayak gitu. Kemudian apalagi ya? Oke Mbak, Ya, itu kan mm, judul novelnya Dua Barista gitu Mbak. Mungkin ya, eh, saya mau kasih apa ya, sedikit sinopsis dari ceritanya boleh ya Mbak ya, biar mungkin oh penonton boleh. kita yang belum baca novelnya mungkin bisa mengerti sedikit gitu. Ini kan Oh ya, kehidupan pesantren, kisah cinta mm, antara em, dua insan gitu, namanya Mazarina ya Mbak ya, sama mm, sesosok laki-laki ini. Terus Ahfas, mereka apa sih ya Mbak ya, Ahfas, Ahfas, Afas, mereka ya, menikah dan mereka ini sebenarnya menjadi idola gitu ya, pasang idola gitu mm, awalnya mm, dari teman-teman santrinya juga di lingkungan pesantren. Mereka menikah ya, dan awalnya baik-baik saja, tapi ya, semakin kesini ada permasalahan timbul ketika Mazarina apa ya, punya penyakit dan akhirnya rahimnya harus diangkat gitu ya Mbak ya, kalau nggak salah ya. iya, bener banget, Dan iya itu kan kayak harus gitu, menjadi masalah karena Apas ini kalau nggak salah anak satu-satunya dan sebagai penerus ya Mbak ya, nanti pesantrennya gitu. Jadi iya, dilema seperti itu yang pada akhirnya apa ya, mereka dipertemukan atau di apa ya, ditemukan di satu titik di mana Apasnya sebaiknya menikah lagi gitu ya Mbak ya. Jadi nggak muluk-muluk pengen poligami gitu ya Mbak ya sebenarnya ya. iya, iya. Sebenarnya poligaminya itu eh apa ya? Adalah dampak daripada yang muncul mendadak daripada itu ya setelah. Jadi awalnya nggak ada wacana itu, tapi setelah Mazarina benar-benar memang divonis nggak bisa punya keturunan sama sekali karena itu fibroid itu, akhirnya Mazarinanya setelah komunikasi dengan mertuanya ada perasaan sendiri, kok nggak enak sendiri, saya nggak bisa kasih keturunan. Terus dia punya wacana sendiri, memilihkan daripada orang lain yang milih, ya udah saya aja yang milih, saya pilih madunya. Tapi manusiawi juga si Mazarina ini ketika sudah punya madu, dia emosinya nggak terkontrol, dia mudah marah. Ya itu saya bikin manusiawi ya. Artinya mohon maaf, di sini jadi yang antagonis nanti jadi tokoh utama karena meskipun dia memilih sendiri, tapi dia sendiri kesel-kesel sendiri gitu. Soalnya ya Cemburu ya Mbak ya. gimana ya? Iya. Kemudian si istri keduanya ini bukan yang seperti di sinetron jahat atau gimana ya, dia manusiawi lah. Ada jahatnya sih di belakang, di akhir-akhir sedikit jahatnya yang manusiawi yang masih wajar kayak gitu. Tapi sebenarnya tidak sedikit juga orang yang menganggap eh, ya di antara 100% pembaca kan pasti pendapatnya beragam ya, macam-macam. Itu ada beberapa persen yang benar-benar kecewa dengan endingnya. Kenapa endingnya bukan poligami saja? Kenapa endingnya kok malah salah satu, ya ini plot twist ya sebenarnya. Dua barista itu maknanya bukan dua istri sebenarnya, tapi ada keterangannya di belakang nanti. Jadi beberapa orang ini ada yang justru berharap akhirnya berakhir dengan dua istri saja. Sementara saya tidak ingin berwacana poligami. Kalau berakhir dengan poligami, berarti kan akhirnya novelnya wacana poligami dong. Bener nggak? Akhirnya kan ketika orang, oh
Sebentar ada tamu ya, sebentar. Oke, mungkin karena Mbak Najatinya ada tamu, mungkin teman-teman yang mau bertanya, mungkin bisa bertanya. Ini ada pertanyaan dari Zubaida underscore Zubaid. Nanti insya Allah saya akan terangkan ke Mbak Najati. Jadi sedikit saya ulas lagi tentang novelnya Dua Barista yang sangat fenomenal ini. Dan saya kira ini kayaknya sudah difilmkan juga ya. Jadi saking terkenalnya, jadi novel ini kan biasanya novel-novel yang terkenal itu diangkat ke sebuah film gitu. Oke, Mbak Najatinya udah bergabung sekarang. Ya, Oke. mohon Oke, Mbak maaf. Najati. Iya, nggak apa-apa. Tadi itu sampai mana saya agak lupa. Sebentar, saya ingat-ingat. Sampai Oke, mana ya? tentang endingnya. Tentang endingnya, kenapa Oh akhirnya iya, ceritanya masih dalam bentuk poligami gitu. iya. Kenapa akhirnya bukan tentang poligami, justru tentang monogami gitu. Oh, Ya kalau 80% orang ya mestinya 85% atau bahkan 90% itu ya seperti pada umumnya lebih senang monogami kan ya. Tapi iya. kalau koma yang persen sedikit itu ada yang kasihan dengan istri kedua. Itu memang masuk akal kalau kasihan karena istri kedua memang mohon maaf untuk di bagian ini istri kedua jadi seperti yang merana kayak gitu. Tapi kan nanti akan ada insya Allah saya akan ada penjelasan-penjelasan lagi. Ini kan masih ada sequelnya ya, tapi sebenarnya belum saya bocorkan karena sequel itu kan bagian dari rahasia sebenarnya. Cuma kalau Iya. banyak yang bertanya kenapa kok novelnya itu bukan berakhir dengan poligami, justru malah mendukung monogami. Ya, terus terang saja saya bukan sedang ingin membuat novel yang di dalamnya itu sedang tutorial poligami, mengajarkan orang supaya begini loh poligami yang bagus tuh. Sebenarnya nggak begitu ya. Karena kalau seandainya diakhiri dengan poligami, dua-dua istri dalam satu rumah tangga, ini tentu 90% pembaca yang kebanyakan tidak menyukai poligami ini tentu pasti akan sebelum membaca sudah mundur duluan ya. Masa Iya. masa membaca buku dengan berisi bukunya tutorial poligami kan gitu. Terus kemudian selain itu juga eh, kalau ketika saya mewacanakan poligami kan berarti nanti kembalinya kepada saya juga sebagai penulis. Seharusnya saya mempraktekkan dulu kan gitu. Akhirnya Iya. paham nggak Iya, penulisnya? iya. Istilahnya ini cuma curcol dikit ya berkaitan dengan 100 pembaca itu pasti pendapatnya beragam. Jadi kalau teman-teman senang nulis itu ya tetap teman-teman harus punya pilihan yang kuat mana yang ingin dijadikan ending. Itu penting. Karena terus terang ketika saya bikin Dua Barista ini endingnya itu awalnya bukan itu. Jadi ending itu memang eh, beberapa pilihan mau ending A, B atau C. Kemudian yang paling kuat itu yang ini, ending ini. Karena namanya pembaca itu kalau kita sudah melempar cerita kan cerita saya kan memang sebelum dijadikan novel memang saya keluarkan dulu untuk dibaca dan pasti komentarnya beragam. Kalau sudah komentarnya beragam ini kan pasti komentarnya itu kan nggak cuma yang di Facebook ya, yang di DM banyak yang sampai mereka ngimpi-ngimpi kok saya ngimpi-ngimpi ya nggak novelnya kok nggak terbit-terbit saya segera pengen baca sampai kepikiran sampai nangis dan lain dan sebagainya itu uh, saya saya berterima kasih banget dengan apresiasinya pertama itu tapi kedua saya juga dengan masukan-masukannya setiap hari itu kan saya jadi mikir harusnya ini Iya. di-endingin gimana kan gitu kan. Tapi kita tetap harus mantep punya ending saya pengen ending yang ini kayak gitu soalnya karena perbedaan pendapat itu uh, kadang menjadikan kita goyah untuk memilih ending kayak gitu kalau udah dilempar di media sosial. Terus kemudian saya cukup lama menulisnya tidak hanya setengah tahun tidak hanya 8 bulan, tapi saya kira mungkin kalau di total semuanya ada 1 tahun. Itu bagi saya ya lumayan lama juga. Tapi ya meskipun lama, tapi akhirnya saya bisa menyelesaikan sebuah novel. Karena selama ini saya biasanya menulis cerpen. Saya itu lebih senang cerpen, karena kalau cerpen kan
kritik sosialnya, pesan moralnya bisa langsung dapat cepet kayak gitu ya. Kalau novel kan butuh riset, kemudian butuh apa ya konsistensi, kemudian eh, butuh menuangkan idealisme kita juga. Jadi kadang kalau untuk meneruskan melanjutkan alur asal-asal itu sebenarnya mudah terus terang. Tapi kalau tidak sesuai idealisme kan kita jadi kok gini sih? Kok tulisanku kayak gini? Ah, enggak banget deh. Saya hapus, saya hapus. Jadi satu part itu kadang ada yang gantinya sampai 11 kali. Soalnya nggak sesuai dengan Wow. pendapat saya. Jadi kadang reportnya begitu. Saya reportnya kalau nulis novel kayak gitu lama. Terus akhirnya alhamdulillah bisa kelar. Nah itu Oke. salah satu tips juga buat teman-teman kalau nulis. Pokoknya yang penting kita latihan. Terus setelah itu untuk apa namanya? eh Pokoknya harus diingat bahwasanya karya yang bagus adalah karya yang selesai. Itu saya ulangi terus, saya ngomong kayak gitu. Soalnya saya sering banget nulis nggak selesai, itu sering banget. Yang bukan dua barista, itu nulis nggak selesai, nulis nggak selesai. Mungkin nggak cuma saya ya, penulis saya juga begitu. Terus akhirnya bisa selesai satu novel itu baru dua barista. Lainnya kan cerpen-cerpen semua, antologi cerpen kayak gitu. Kupu-kupu Marrakesh itu antologi cerpen. Iya. Oke, oke. Sekedar informasi, kalau nggak salah ini sebelum menjadi sebuah novel, Dua Barista ini sebenarnya dari kumpulan cerbung ya Mbak, yang di-share di Facebook ya Mbak? Iya benar, tadi saya cerita itu kumpulan cerbung. Jadi gini, memang sebelum saya jadikan novel, itu marketing saya modelnya kayak gitu. Saya cicipi dulu supaya teman-teman baca dari part satu, part 2, part 3 kayak gitu. Saya nggak langsung bilang mau jualan buku. Mm. Saya tulis dulu aja biar orang feel free to read lah. Maksudnya apa silahkan dibaca. Pokoknya yang penting baca gratis kayak gitu. 13 part ya. Terus setelah bukan 13, 16 part. Setelah 16 15. terus Oh, saya cut. 16. Iya, setelah 15, setelah 15 itu kemudian saya cut, akhirnya saya seriusin di novel. Baru itu setelah 15 baru open PO resmi. Tapi kalau sebelumnya di part-part sebelumnya saya nggak bicara ini mau open PO kapan, itu nggak bicara kayak gitu. Yang penting di-share. Tapi alhamdulillahnya dari part 3, part 2 itu udah banyak yang segera jadi novel dong, pengen beli kayak gitu ya. Senengnya itu kan jadi motivasi Iya. ya, jadi support gitu. Berarti ini apakah salah satu memang marketing triknya dari Mbak Najhati dalam apa ya mengkomersilkan karyanya gitu dalam bentuk novel atau buku, atau memang maksudnya karena banyak yang penasaran terus nih, ya udah deh sekalian aja dibuat novel gitu. Gimana Mbak? Oh, kalau itu sebenarnya memang sejak awal sudah saya rancang untuk sebagai promosi di media sosial. Karena saya pikir eh, bagi saya cerita itu supaya matang harus dipikirkan terlebih dahulu sebelum dikeluarkan di media sosial. Karena ketika kalau kita Oke. nggak memikirkan endingnya, tiba-tiba dikeluarkan aja, asal saya lempar aja, itu nanti kalau mau ngedit susah. Udah kadung keluar, diedit lagi kan, ditarik lagi Iya. karakternya atau tempatnya atau apa itu. Oh, padahal kan kita mau mengendingkan suatu novel itu pasti plotnya berkaitan dengan plot pertama, plot kedua, plot ketiga, itu harus kayak gitu. Karena kalau nggak tidak sesuai, nggak sinkron kan nanti kurang matang gitu ya. Jadi memang sebelum saya lempar di media sosial, sudah saya perhitungkan dulu. Ini mau saya keluarkan segini, 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 kemudian saya baru PO. Tapi ya meskipun kayak gitu ada melesetnya. Saya pikir 3 bulan langsung bisa PO, ternyata 6 bulan baru 6 bulan. bisa PO. Gitu. Iya. Oke, Mbak Najhati, ini banyak banget fansnya Mbak Ya. Najhati yang bertanya. Mungkin boleh saya sebutkan ya Mbak ya Hmm. Oh, pertanyaan-pertanyaannya. boleh, boleh. Ini Ya, ada silakan. dari Soedatul, katanya bukan pertanyaan tapi saya jadi semangat nulis nih gitu. Dapat suntikan motivasi menulis Hmm. dari Ning Najhati Sharma katanya. Wah. Iya, harus semangat belajar, harus semangat berlatih. Ya, Oke, terus ini ada pertanyaan dari nurul.konia_. Ning, iya. bagaimana cara atau tips mengembalikan semangat dalam berkarya
yang mana saya pernah mengalami kegagalan yang cukup membuat saya down sampai berpikir bahwa saya kehilangan kepercayaan orang lain. Hmm. Ini pertanyaan lumayan berat ya. Eh, Selama kita diberikan kesehatan, diberikan eh, diberikan anugerah iman, dan kita masih bisa belajar, masih bisa bersilaturahmi dengan orang, itu masa lalu ya sudah, biarlah berlalu. Kita kan bisa bikin brand new day, bisa bikin hari-hari baru yang lebih indah dengan pikiran yang baru, yang lalu biarlah. Kan setiap orang punya masa lalu, itu mungkin kaitannya dengan masa lalu ya, kan tadi itu mbaknya gitu. Kita kita Iya. untuk menjadi orang yang baru, kita juga kan hari gini kan alhamdulillah kita terbantukan oleh media sosial. Jadi orang dengan mudahnya bisa menemukan teman baru yang positif, komunitas baru yang mendukung, yang tidak toksik, dan kemudian komunitas yang menginspirasi. Menemukan teman-teman baru kan tidak sesulit zaman dulu. Jadi insya Allah kalau untuk maju dan tidak berpikiran kembali ke masa lalu, itu caranya ya dengan menemukan teman-teman baru dan mengambil sebanyak-banyaknya aura positif dari teman-teman baru tersebut. Kemudian jangan kembali lagi ke masa lalu. Artinya begini, kalau kita melakukan kesalahan di masa lalu, ya sudah, itu sudah kita lakukan. Tapi kan kita bisa merubah stigma orang itu dengan kita menjadi diri kita yang baru, menjadi diri kita yang lebih baik, dengan membuktikannya pada orang lain. Toh dengan perjalanan waktu, insya Allah orang-orang itu akan melihat perubahan kita, akan menghargai perubahan kita, dan yakin saja insya Allah orang-orang itu akan kembali percaya dengan kita, dengan sikap kita dengan diri kita yang baru. Tapi pokoknya untuk menghilangkan jerat belenggu daripada masa lalu tersebut, ya kita temukan orang-orang baru, kita belajar, kita ambil aura positif dari orang-orang baru, dan kita maju, berpikirnya maju. Terus kemudian selain itu, ini saya belum diketahui ya, kehilangan kepercayaan itu dari apa, kan saya tidak tahu. Jadi saya cuma bisa menerangkan itu. Pokoknya yang lalu biarlah berlalu. Kita punya masa depan, kita bisa merancangnya, kita bisa banyak berdoa untuk merancang masa depan yang lebih baik. Oke. Gitu ya, mungkin ya. Semoga bisa menjawab, dan mungkin tadi ada relasinya dengan apa yang sudah dua poin yang sudah disampaikan oleh Mbak Najhati tentang tadi cari lingkungan yang positif mungkin ya Mbak ya. Terus juga Iya, mungkin benar banget. bisa diubah mindsetnya ya Mbak ya. Mungkin maksudnya Nah, betul banget jangan. itu. Sip, sip. Pertama dari mindset kita. Karena bagaimana kita memandang, kadang gini loh, istilahnya seperti, sebenarnya bukan masalah kalau kita tidak mempermasalahkan, kan gitu ya. Semuanya masalah ini kan tergantung bagaimana kacamata kita melihat. Jadi mungkin ketika kita melihat sesuatu buram atau bagaimana, coba kita ganti kacamata kita dulu, terus kemudian kita perbaiki mindset kita. Hal yang paling berpengaruh untuk mengubah kehidupan itu pertama adalah mindset kita. Benar banget itu, Dek Putri Ananda. Terus Oke. ada pertanyaan lain? Ini ada pertanyaan lagi banyak banget Mbak Najati. Mungkin ini ada yang setipe atau agak mirip. Pertanyaan dari Nahdelia 2_R dan juga Safarwadi Yusro. Pertanyaannya adalah bagaimana Ning caranya menuangkan sebuah ide cerita ke dalam novel gitu. Kadang-kadang sudah ada ide cerita tapi bingung gitu mau mulai nulisnya bagaimana gitu. Itu mungkin pengen nulis tapi mulainya gimana? Sebenarnya kalau mau mulai itu jangan pakai teori dulu. Nulis aja. Nanti kita kan untuk ngedit, kemudian untuk memperbaiki tulisan itu masih banyak waktu. Apalagi zaman sekarang kan kita bisa menulisnya pakai selain pakai laptop ya, kita kan juga ada Google Keep. Kita sekarang banyak ruang untuk belajar. Kita nulis di Wattpad aja
eh, kita nulis aja, entah itu ada yang baca apa enggak. Terus terang saya nggak punya Wattpad, tapi saya melihat beberapa teman-teman yang milenial, adik-adik yang milenial itu nulis di sana produktif itu awalnya kesusahan, tapi setelah itu kok mudah ya, jadi mudah akhirnya jadi kecanduan kayak gitu. Tapi yang penting pokoknya kalau mau nulis itu yang pertama kali jangan pikirkan teori. Kayak orang mau belajar bahasa Inggris ya. Itu kalau masih pemula terlalu mikir banget teori itu ngomongnya jadi kaku. Tapi yang penting bicara dulu, nanti lama-lama pelatihan kita akan menyempurnakan kita dan kita akan menemukan teori-teori baru yang belum tentu orang menemukannya. Jadi yang penting kita lihat latihan. Mirip anak kecil yang pengen bisa jalan, itu yang penting nyoba dulu. Mungkin jatuh lagi, tapi lama-lama kan bisa jalan, lama-lama bisa larian. Nulis persis kayak gitu. Oke. Iya. Berarti mulai aja dulu gitu ya Mbak ya. Mulai aja dulu, Bener banget, jangan praktekin deh takut. gitu ya. Iya. Terus selain itu, selain kayak gitu latihan, perbanyak membaca bukunya orang. Nah, itu tentu nggak lepas dari itu ya. Banyak baca, belajar dari sastranya orang lain. Terus ada pertanyaan lain? Oke. Terus ini ada lagi mungkin ini pertanyaan terakhir ya Mbak ya. Eh, Hmm. ada dari Himanajhi, tidak buka kelas menulis online kaning yang bisa langsung belajar sama jenengan gitu katanya. Wah ini kayaknya antusias banget gitu pengen belajar jadi penulis novel juga. Gimana Mbak? Semoga nanti beberapa bulan ke depan bisa buka kelas online menulis ya, doakan. Ini masukan buat saya. Uh, ya memang beberapa teman ada yang bertanya begitu, tapi kalau untuk saat ini saya masih sedikit kewalahan untuk membagi waktu, tapi dalam hati saya sudah punya niatan dan semoga suatu hari adik juga bisa ikut ya, yang berkomentar barusan, semoga bisa ikut. Saya rancang mulai dari sekarang biar nanti suatu hari kalau saya sudah buka benar-benar profesional. Kalau sekarang karena waktunya belum memungkinkan, takutnya malah kurang profesional, kurang memuaskan atau kurang mentoringnya kurang matang. Jadi saya schedule-nya saya rangkai dulu dari sekarang. Makasih atas masukannya ya. Mungkin ditunggu aja kabar selanjutnya. Mungkin nanti suatu saat bisa buka kelas online melalui sosial media Instagramnya Mbak Najhati ya Mbak ya. Ya, gitu. amin. Oke. Allah. Ini banyak banget Mbak Najhati, penggemarnya Mbak Najhati, apalagi penggemarnya novel Dua Barista. Untuk teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, mungkin bisa ditanyakan langsung di DM-nya Mbak Najhati. Mungkin boleh. Kalau ada waktu luang, tolong dijawab ya Mbak Najhati ya. Terima kasih Insya banyak ya Allah. semuanya. Ya, sama-sama ya, Dek Putri. Semoga belajarnya sukses, diberikan hasil maksud, manfaat. Amin. Amin. Ya, amin. Terima kasih banyak Mbak Najhati untuk Sama-sama kesempatannya. juga. Ya, salam untuk keluarga di sana. Semoga sehat selalu dan semoga bisa menginspirasi kami terus, khususnya untuk saya yang pengen banget nulis tapi maksudnya masih belum tergerak gitu. Semoga someday saya dan teman-teman di rumah bisa bersama-sama menambah kelompok penulis-penulis yang bagus-bagus gitu dari Indonesia. Oke, terima kasih banget. Insya Allah. Terima kasih sama-sama banyak, juga ya. Salam buat teman-teman di Santri Mendunia Official. Makasih sudah ngajak saya sharing malam hari ini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Najhati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga buat teman-teman yang sudah nyimak malam hari ini. Ya, terima kasih Ngomong-ngomong teman-teman. gimana? Ngomong-ngomong saya belum baca novelnya Dua Barista Mbak, tapi banget saya jadi mikir nih kalau ngirim ke Jepang tuh susah nggak ya? Ada sih reseller saya yang kirim ke Hong Kong, kirim kemana tapi bukan saya, tapi reseller saya. Mungkin kalau mudah dan tidak susah, saya jadi pengen kirim secara pribadi buat Dek Putri Ananda. Coba nanti kapan-kapan saya tanya ke reseller saya. Biasanya kalau mereka kirim ke luar negeri itu gimana? Tapi saya cari informasi dulu. Iya. Oke.
Waduh, terima kasih banget, Mbak. Terima kasih Ya, banyak. sama-sama. Aduh, saya baru baca resensi bukunya, terus juga nonton Hmm, YouTube yang review buku novelnya gitu. Saya tertarik banget hmm, karena saya sangat tertarik dengan isu-isu seperti gender equality, terus juga ya, em, tentang diskriminasi perempuan gitu yang menurut saya masih sangat kadang-kadang dipandang sebelah mata di budaya kita khususnya di Indonesia gitu. Dan saya iya. sangat tertarik untuk membacanya sebenarnya. Dan banyak banget fans-fansnya Mbak Najhati yang DM saya tiba-tiba, ini bagus banget Mbak, coba deh. Terus teman-teman saya udah pada tahu, tolong baca buku apa novelnya Mbak Najhati karena keren banget gitu. Oke, terima kasih Ya, ya, banyak Mbak makasih. Ya, Najhati, sehat sama-sama. selalu. Ya, Aduh seneng banget, amin, terima amin. kasih Ya, banget. Oke, saya izin menutup ya assalamualaikum. Mbak. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Oke. sama-sama. Saya izin end Mbak Najati ya Mbak ya. Oh, sebelumnya saya mau tanya, Oke, ini nggak ada rekamannya ya? ini ada Rekamannya nanti ada akan nggak? kita share. Oh, ada. Oh, Ada. ya, Nanti makasih. kita akan Ya, share ya. di Oke, Instagramnya Santri Mendunia. oke. Oke, Mbak Ya, Najati ya. mungkin sebelum Mbak Najati apa undur diri, mungkin untuk novel Dua Barista ini kalau Hmm. yang mau beli mungkin bisa pesan di mana Mbak? Untuk teman-teman Oh, mungkin yang tertarik. eh untuk yang order, yang pingin order dua barista itu ada di Shopee. Hmm? Banyak sih agen-agen saya di Shopee, tapi mohon maaf, semoga apa ada sih yang bajakan, yang bajakannya sudah ada. Itu Hmm? biasanya dijual harga 30 atau 35 itu semua bajakan. Semoga Oke. teman-teman di sini menghargai karya dan membeli yang ori ya. Kalau ori itu paling Hmm? murah 79, tapi biasanya dijual 95 apa 105.000 itu di Shopee ada. Kalau bukan di Shopee, salah satunya di Instagram itu di buku Santri ID. Buku Ya, di Santri ID. Oke. buku Santri ID itu ada. Banyak sih sebenarnya, tapi saya menyebutkannya satu-satu. Yang Mojo Box Shop juga ada, di eh, buku juga ada. Ya, pokoknya buku Santri ID aja. Buku Santri ID itu. Oke. Ya, Kalau semoga nggak salah, teman-teman menghargai karya biar membeli yang ori ya. Jangan lupa iya. beli yang ori. Iya Gimana? teman-teman. Kayaknya akunnya tadi yang disebutkan salah satunya ada di deskripsi di bio Instagramnya Mbak Najati ya Mbak ya. Benar, benar, benar. Kalau itu punya saya, buku Santri Oke, ID, tapi di handle admin. oke. Mungkin Ya, teman-teman bisa langsung nanti cek di Instagramnya Mbak Najati Sarma ya untuk yang mau benar banget. baca dan beli Mm-mm. secara langsung gitu. Oke, ada nih kata ya Allah nih pingin baca lagi katanya. Berarti udah Oh baca iya, ini terus saya pengen baca screenshot ya. lagi. Hmm. Oke, oke. Iya, ini yang Terima kasih pada komen banyak tuh nyenengin, nyenengin, nyenengin banget. Makasih ya buat yang teman-teman yang motivasi ya nyimak Mbak. di sini dan buat motivasi buat saya. Makasih banget supportnya. Semoga saya bisa melanjutkan sequelnya dalam waktu dekat. Allahumma amin. Amin. Ya, Oke. silahkan kalau mau ditutup. Oke, terima kasih banyak Mbak. Semoga novel yang selanjutnya juga akan difilmkan. Ini udah difilmkan kan Mbak ya? Yang Dua Belum, Barista. belum. Itu Belum. belum, belum, Tapi belum. rencananya mau It, difilmkan gitu ya? belum ada rencana. Itu di YouTube itu buatan para pembaca. Belum Oh resmi. gitu. Memang Belum resmi. pernah sekali ada dua baris apa ada sutradara silaturahmi ke rumah kami pengen memfilmkan tapi sutradara itu masih baru jadi kami masih belum intinya masih komunikasi dulu silahkan kalau mau mencoba bikin film-film yang lain dulu mungkin untuk dua barista belum sekarang mungkin Oke. maksudnya sutradara yang datang itu masih mereka masih belum lama ya, jadi kita biarkan dua barista berkembang dulu, belum buru-buru menjadi film kayak gitu. Ya, Oke, semoga bisa difilmkan ya Mbak ya. Nanti saya pasti amin, nonton amin, insya amin. Allah. Iya, Oke, amin. terima kasih banyak motivasinya Mbak Najhati. Sehat selalu. Salam untuk keluarga. Amin. Ya, Oke. sama-sama, Dek Putri. Oke, saya Assalamualaikum. izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk tutup ya Mbak ya. Saya izin remove ya Mbak ya. Terima kasih Mbak Najati. Ya, Oke teman-teman sekalian, tadi udah disampaikan sama Mbak Najati. Kalau mau pesen langsung bukunya bisa di Shopee juga, terus di
santri apa tadi, pokoknya bisa langsung cek di Instagram resminya Mbak Najati Sharma. Jujur nggak cuma mungkin teman-teman di rumah, saya sendiri termotivasi dan sangat ingin membaca gitu novelnya gitu segera gitu. Oke teman-teman, nggak berasa kita udah sampai di penghujung acara IG Live Santri Mendunia kali ini. Untuk teman-teman yang masih belum follow Santri Mendunia, silakan follow di Instagram kami. Kami punya Instagram @santrimendunia_official dan kami juga punya YouTube account nih di Santri Mendunia TV, dan ada juga akun Instagramnya konsorsium. Jadi acara tahunan dari Santri Mendunia di konsorsium Santri Mendunia bisa dicek langsung, dan di akunnya Instagram Santri Mendunia juga ada link tree-nya di sana. Jadi untuk teman-teman yang kepo tentang akun-akun Instagram akun-akun Santri Mendunia yang lainnya bisa kepoin di sana ya. Terima kasih banyak DS Zahra. Wah, aku ada beberapa orang-orang yang akhirnya aku kenal gitu karena mereka DM aku karena dua barista ini. Terima kasih banyak teman-teman untuk dukungannya dan supportnya selalu terhadap Santri Mendunia. Semoga kalian baik-baik aja di sana. Stay safe and stay healthy teman-teman. Jangan lupa gunakan masker selalu kemanapun kalian pergi. Saya izin IG Live kita kali ini. Sampai bertemu lagi di acara khususnya IG Live Santri Mendunia berikutnya. Stay safe and stay healthy. Utamakan keselamatan dan kesehatan teman-teman. Terima kasih. Saya izin ya.